Imam Turmudi adalah seorang ilmuwan. Beliau juga seorang ahli dalam bidang hadis. Ahli dalam bidang hadis dalam arti beliau itu banyak mengulang hadis-hadis. Selain beliau itu seorang ahli dalam bidang ilmu, beliau juga terkenal dalam suatu kewalian. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya Imam Turmudi itu adalah kancane pangeran, sahabatnya pangeran. Ada yang sudah tahu cerita ini? Cerita ini saya ambil dari Gus Iza, Jawa Timur. Cerita ini sangat luar biasa. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe video saya agar bisa berlanjut. Terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa like dan komen. Saya lanjutkan ceritanya. Jadi pada suatu hari Imam Turmudi itu didatangi seorang muridnya. Muridnya itu mantan bupati. Mantan bupati. Ketika muridnya itu sedang bingung, sudah tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan karena sudah tidak menjadi bupati, akhirnya si murid itu mendatangi Imam Turmudi mau sowan. Nah, ketika mau sowan, sebelum sampai ke rumah, muridnya bertemu sama muridipun Imam Turmudi, terus bertanya, "Kang, apakah Pak Kiai ada di rumah?" Pak Kiai sedang di masjid, sedang sholat. Kebetulan waktu itu masih sore, habis asar lah, katakanlah habis asar. Sampailah maghrib, si murid itu tetap menunggu Imam Turmudi itu selesai sholat maghrib. Ternyata setelah selesai sholat maghrib, si Imam Turmudi itu melanjutkan sholat isya. Nggak seperti biasanya, kok Imam Turmudi langsung melaksanakan sholat isya. Ya tetap menunggu sampai sholat isya selesai. Selesai sholat isya, si murid itu masih tetap menunggu di belakang, di barisan belakang, melihat Pak Kiai masih sholat isya dan sudah selesai wiridan, dan lama wiridannya sampai berdiri. Kira-kira ya pikir muridnya itu sudah selesai dan mau ke rumah. Ternyata sholat lagi. Beliau itu melakukan sholat sunnah. Nah, ini kejadiannya dimulai dari sini, keanehan. Jadi sholat sunat Imam Turmudi rokaat pertama itu sampai jam 12 malam, padahal dari jam 8 sampai jam 12 malam itu baru selesai rokaat pertama. Si murid bingung, "Pak Kiai ini sholat apa? Padahal saya mondok lama-lama belum pernah diajarkan sholat yang selama ini. Enggak pernah saya diajarin sholat yang begitu lama seperti ini." Bingung si murid. Itu sampai jam 12 malam. Takbiratul ihram lagi sampai rokaat yang kedua, dan rokaat yang kedua itu sampai fajar. Masya Allah, kok ada sholat seperti itu, sholat sampai fajar.
dari mulai jam 8 sampai terbit fajar, padahal itu sholat sunat cuma 2 rakaat. Kok bisa? Nah, setelah selesai sholat sunnah lalu melaksanakan sholat fajar. Nah, setelah sholat fajar beliau itu melihat di belakang ternyata ada seorang yang menunggunya, ternyata muridnya. Tanya, sekalian sholat subuh berjamaah. Akhirnya sholat subuhlah berjamaah si guru dan si murid, menunggu dari asar sampai subuh. Akhirnya bisa bertemu langsung pada waktu subuh, dan pagi harinya mulai bertanya-tanya pada si murid itu bertanya-tanya sama Mundur Mudi, Pak Kiai, sebenarnya saya kesini ini ada tujuan, tapi tujuan saya ini sudah hilang semua karena saya itu melihat Pak Kiai kok sholat lama banget. Itu sholat apa Pak Kiai? Sampai saya perhatikan sholat rakaat pertama saja sampai jam 12 malam. Itu sholat apa Pak Kiai? Tolong dijelaskan kepada saya. Bener, sampean itu pengen paham, pengen tahu tadi malam itu saya sholat apa? Jawab si murid, iya Pak Kiai, saya pengen tahu itu sholat apa. Saya penasaran, kok sholat begitu lama? Begini Mas, begini Kang, begini Dek. Jadi tadi malam saya itu sholat sunnah, dan saya itu rakaat pertama saya oleh Allah itu diangkat ke langit pertama, terus diangkat ke langit kedua. Saya dikenalkan sama penghuni langit pertama, penghuni langit kedua, penghuni langit ketiga, sampai penghuni langit yang ketujuh. Saya dikenalkan semuanya. Terus sampai ke langit ketujuh saya baru selesai sholat rakaat pertama, itu baru selesai. Kemudian rakaat kedua saya diturunkan oleh Allah, dikenalkan alam-alam gaib, dikenalkan penghuni-penghuni ini, penghuni itu, sampailah di bumi. Dan sebelum sampai di bumi saya didawuhi oleh Allah, Turmudi, sekarang kamu itu sahabat saya, sekarang kamu itu kekasih saya. Cara bahasa Jawanya ya, omong seomongmu tak kabuna. Maksudnya ketika Imam Turmudi nang diperintah nang pangeran ngomong tanduran ekon main ya apik, intinya omong seomongnya bakalan dikabulkan oleh Allah. Luar biasa. Allah sampai berkata kepada Imam Turmudi, apa jalukanmu bakal tak turuti. Wah, saya ini jadi kekasihku, kok jadi sahabatku, kok jadi waliku. Jawaban Imam Turmudi, bagaimana? Ya Allah, saya ini hanyalah hambamu, saya tidak butuh apa-apa, saya hanya butuh Allah, saya hanya butuh panjenengan ya Allah, boten butuh lintunipun. Subhanallah, Imam Turmudi begitu luar biasa, tidak membutuhkan apa-apa, hanya membutuhkan Allah. Adanya ada karena ada, dan diadakannya ada karena ada. Perhatikan itu. Ketika seorang hamba sudah dekat sama Allah, pasti tidak ada yang akan menghalang-halanginya. Itu pasti. Langsung datang cerita, kembali kepada ceritanya. Akhirnya si murid itu ingin tahu caranya bagaimana bertemu Allah.
Jawab seorang Imam Tirmidzi pada muridnya, susah kalau hati kamu itu masih kotor, kalau hati kamu itu masih banyak pikiran. Fokuskan pikiran itu terhadap Allah, ibadah lillah, jangan pernah mengharapkan apa-apa, tidak boleh. Perhatikan itu. Kalau kamu benar-benar pengen bisa, kepengen tahu, kamu pulang, kamu sambil kalungan anggur, ngomong sama orang-orang, sapa wonge, barang siapa yang memukul saya satu kali akan saya kasih kurma satu, dan barang siapa yang memukul saya dua kali akan saya kasih kurma dua. Itu jawab Imam Tirmidzi. Semoga cerita yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan buat kita semua. Dan inilah kegiatan saya sehari-hari memelihara seekor ayam bakok. Assalamualaikum